Tuhan kami. Inilah keinginan kami satu-satunya. Dalam segala hal kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala perkara, perbuatan, pikiran, perkataan kami tidak menyinggung perasaan Tuhan. Kami tidak melukai perasaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kadangkala kami lemah, kadangkala kami tersandung dan kami jatuh. Kami hanya memikirkan kepuasan kami. Kami hanya memikirkan kesenangan dan keindahan untuk diri kami sendiri. Tetapi kami tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Bapa, kami mau berubah lagi. Kami mau diperbaharui lagi melalui firman Tuhan. Karena kami percaya Engkau setia. Sehingga kami pun mau setia Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Layakkan hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu dalam Tuhan. Shalom sekali lagi. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan yang ke-37. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 sampai dengan 37. Saya akan membacakan ayat yang ke-35. Bapak Ibu nanti semua 36, 37 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya aku telah melihat kamu tidak percaya." Bersama-sama 2-3 ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, baru-baru ini kita mendengar bahwa banyak anak-anak yang mengalami sakit ginjal, ya kan, ginjal akut, sehingga kemudian keluar edaran bahwa semua obat, hampir semua ya, obat anak yang berbentuk sirup dilarang beredar, dilarang dikasihkan anak, ya, sehingga ibu-ibu panik. Susah nih, anak demam nggak bisa minum obat, ya kan, anak apa batuk pilek nggak bisa minum obat sirup karena semuanya dilarang. Nah, banyak orang lupa bahwa sakit ginjal itu bukan obat yang dengan pemanis buatan itu satu-satunya, bukan itu satu-satunya penyebabnya, ya. Padahal yang paling utama sakit ginjal itu penyebabnya adalah kurang minum air putih. Ya. Minum obat itu dalam setahun kita berapa kali sih? Ya kan, bukan tiap harinya kita minum obat. Ya kan? Bukan tiap hari mau minum sirup itu, paling dalam setahun bisa dihitung lah. Tapi coba anak-anak yang suka jajan, berapa kali dalam sehari dia minum ale-ale, kok saya sebut merek ya, salah ya. Minuman kemasan. Ya, segala minuman kemasan dengan pemanis buatan, pewarna buatan, itu loh yang bikin sakit ginjal. Ya, air putih kurang.
Ya, makan makanan dengan kandungan-kandungan pengawet, kandungan-kandungan pewarna, yang itu betul-betul tidak sehat dalam tubuh. Itu yang diasup terus, yang dimasukkan terus ke dalam tubuh. Makanya jadi sakit ginjal. Tapi gara-gara satu orang di Jawa sana bayi tiba-tiba sakit ginjal, diduga lah itu gara-gara obat. Ya, nah banyak orang nggak paham dengan ini. Ya memang obat juga nggak boleh diminum terus-terusan. Batasi asupan obat dalam tubuh kita. Jangankan bayi, kita aja nih yang besar, yang dewasa ini, kalau hari-hari minum obat Paramek contohnya langsung 7, langsung apa-apa, nggak ginjalnya yang diserang. Ya, Bapak Ibu jangan salah. Jadi kita harus bijak lah yang hidup ini. Ya, pastikan kita setiap hari itu bangun tidur, ya usahakan minum air putih. Dapat mungkin 2 gelas. Kalau saya nggak sanggup 2 gelas, saya paling 1,5 gelas. Udah kenyang kali rasanya kan. Jadi itu mencuci ginjal kita. Ginjal kita itu kan seperti saringan, ya kan. Kalau dia dengan bahan-bahan makanan terus diisi tapi tidak pernah dicuci, butuhlah saringannya. Akhirnya jadilah sakit ginjal itu, infeksi lama-lama ginjalnya, karena tidak bisa menyaring kotoran supaya kotoran itu keluar dari tubuh kita, bertumpuklah di situ lama-lama. Itulah yang jadi batu ginjal, jadi infeksi ginjal, ya Bapak Ibu, penyakitlah yang datang intinya. Nah, jadi air putih itu jangan anggap remeh. Itu penting, air putih itu penting. Walaupun dia cuma seperti itu, Tuhan menciptakan si air putih ini sedemikian rupa untuk menstabilkan tubuh kita. Makanya Tuhan juga berkata, mengumpamakan dirinya sendiri, bahwa Dia, Tuhan itu adalah air kehidupan. Iya kan? Air kehidupan. Karena air itu penting, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menganggap Tuhan sepele, kalau kita menganggap Tuhan itu tidak penting, kalau kita menganggap Tuhan nomor sekian dibandingkan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, kepentingan-kepentingan kita yang lain, maka dengan segera kita juga akan sakit ginjal dalam tanda petik. Artinya tubuh kita, tubuh rohani kita tidak bisa memetabolisme, ya, metabolisme dalam badan kita ini jadi nggak sehat, di tubuh rohani kita jadi nggak sehat. Akhirnya apa? Hidup rohani kita tidak bertumbuh dengan sempurna seperti yang Tuhan mau. Kehidupan rohani kita akhirnya kegagalan saja, kegagalan demi kegagalan. Kita tidak bisa seturut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, akibatnya apa kalau kita tidak sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan? Akibatnya apa kalau kita tidak seperti yang Tuhan mau? Ya, kita tidak tahan ada di hadirat Tuhan. Gak akan tahan, karena kita sakit, penyakitan, rohani kita sakit, gak akan tahan berlama-lama di hadapan Tuhan. Ya, karena kitanya gak kudus, gak bersih, gak sehat secara rohani. Kita gak tahan. Ya. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita sehat secara rohani? Ya, minum air kehidupan. Air kehidupan bicara tentang kuasa Tuhan. Minum kuasa Tuhan, rasakan kuasa Tuhan. Kayak mana Bu caranya merasakan kuasa Tuhan? Nah, ya kan? Tekniknya bagaimana? Ya, caranya bagaimana minum kuasa Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Caranya cuma satu. Orang kalau minum itu harus apa dulu? Harus apa? Haus. Ya kan? Haus dulu. Tapi kalau pagi-pagi bangun tidur, itu kita nggak haus. Nggak haus Bapak Ibu. Tapi kalau kita paksa diri kita, tahu kita mindset, konsep pikiran mindset kita konsep di sini bahwa saya butuh air putih ini untuk memetabolisme
tubuh saya minum walaupun saya tidak haus. Ya. Karena saya tahu tubuh saya perlu. Sama Tuhan juga seperti itu. Tapi kata Tuhan, berbahagialah orang yang sama Tuhan itu haus dan lapar. Ya, berarti apa? Menganggap kuasa Tuhan, Tuhan pribadi Tuhan ini adalah satu-satunya yang perlu sama hidup kita. Ya, rasa haus dan lapar akan Tuhan ini bisa kok kita program. Bisa kita program. Karena manusia itu punya pilihan. Manusia diciptakan bukan seperti robot. Punya pilihan. Kamu, kita haus dan lapar akan apa? Ya kan? Ada orang yang haus akan lapar terhadap film. Oh, ada film baru nih, aduh pengen nonton. Saya dulu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya tuh ngikutin resensi film itu. Saya ikutin pembahasan film, ada film baru nih muncul. Jadi hampir dalam 1 minggu itu saya bisa 3 atau 4 kali ke bioskop. Jadi uang tuh habis cuma untuk nonton bioskop, Kak. Ini ada film baru nonton. Dulu VCD yang masih zaman VCD yang itu, Kak. Itu koleksinya sampai lah banyak gitu kan. Cuma nonton. Kadang yang bajakan pun dibeli, yang kabarnya kabur-kabur itu dulu kan. Itulah. Jadi haus dan laparnya akan film dulu. Untung saya sudah bertobat. Ada orang yang haus dan laparnya akan belanja. Gak kuat dia kalau ada tawaran-tawaran online. Sofi nih 11 kemarin kan tanggal 11 kalau Sofi kan apa ya, diskon. Wah, cari nih, semangat. Untuk saya lupa kemarin kalau udah heboh tuh mau beli ini beli itu, gatel ini tangan pengen belanja, haus dan lapar akan belanjaan. Ibu-ibu tuh penyakitnya, saya juga kadang-kadang kalau sudah. Makanya untung, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, Baligya ini tidak ada mall. Kalau ada mall habis duitku, ya kan? Sudahlah nggak punya duit, habis lagi gara-gara mall, ya kan? Mata ini, haus dan lapar mata ini, aduh luar biasa. Lihat barang kinclong sedikit ya, tas sepatu, apa, pengen beli baju, padahal udah 1 lemari baju. Tapi kalau tipenya kita perempuan ini kan, gak ada bajuku, lalu kan kayak gitu kan, wah 1 lemari, gak ada bajuku. Kalau si Pran kan udah ngomel-ngomel, baju ibu banyak kali, mana ada bajuku. Nanti kalau ke gereja kan pilih-pilih baju, udah gak ada bajuku, udah habis bajuku. Tapi kalau baju ibu sudah 1 lemari. Memang kita kayak gitu. Tapi penyakit-penyakit ini namanya penyakit ini. Ya, ini asupan-asupan yang sebenarnya tidak bergizi dalam hidup kita. Ya. Bapak-bapak, haus dan lapar akan apa? Tanya dulu. Ada bapak-bapak tuh yang hobinya mengkoleksi barang elektronik. Kalau lihat elektronik baru, speaker baru gitu ya, TV canggih gitu, alat-alat kamera, gatel nih mau beli. Padahal kadang-kadang kameranya udah ada, kecuali belum ada ya, perlu tuh bikin YouTube kayak Pak Gultom ya, oke lah gitu kan. Tapi koleksi udah ada kamera yang tipe gini, ini ada yang lebih canggih lagi, beli, kumpulin tuh alat elektronik koleksi. Atau haus dan lapar akan pertandingan bola. Kalau pertandingan bola jam 3 pagi pun atau jam 2 pagi, nunggu ini nonton ya. Tapi kalau ke gereja jam 7:30 pagi, pusing kepala aku, Bu. Semalam aku beginu ya, pusing, sakit kepala aku, nggak sanggup aku, Bu, ibadah 1 jam saja, nggak sanggup. Tapi kalau bola, aku tunggu
Walaupun jam 3 pagi, aku akan bergadang demi aku bisa menonton Piala Dunia. Saya tahu, saya juga dulu suka Piala Dunia. Aku pun nungguinnya jam 3 pagi. Aku suka bola. Tapi sekarang kalau itu Tuhan, segala tontonan, segala belanjaan, segala kegiatan, segala kongko-kongko dengan teman, kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya. Dengar ya, dengar baik-baik anak muda. Kalau Tuhan tidak ikut menikmatinya, tinggalkan itu. Tinggalkan itu, karena Tuhanmu tidak ikut menikmatinya. Itu menjadi berhala dalam hidup kita. Ya, saya berjuang untuk itu, saya berjuang. Ya, penyakit saya satu, film. Itu penyakit saya. Saya suka film. Tapi sekarang puji Tuhan sudah jauh lebih berkurang. Jauh banyak berkurang. Udah, saya nggak peduli lagi film apa, nggak peduli. Ya, yang saya pedulikan film hidup saya ini diputar oleh Tuhan, begitu indah di hadapan Tuhan. Tuhan itu nonton hidup saya. Wih, ini anak, ini orang mengasihi aku. Saya cuma itu saya rindunya. Ya, Bapak Ibu, cuma itu saya rindunya. Jadi semua hal yang itu sia-sia, ayolah kita tinggalkan. Walaupun kita masih muda, kalau sia-sia, Bapak Ibu, apa yang kita ambil? Seperti ngambil ini loh. Tahu kan kalau anak-anak main balon yang dari sabun itu, balon yang dari sabun, ditiup bagus ya, bulan gitu kan. Kita mau ngambil ini, kita berusaha ngambil ini, sebentar di tangan pecahnya itu. Ya kan? Kayak gitulah dunia ini. Apa yang kita kejar? Apa? Hobi-hobi kita, kesukaan kita kejar itu dengan semangat. Masa aku gak boleh menikmati kesenanganku? Masa aku gak boleh main game? Masa aku gak boleh nonton? Mau jadi apa hidup ini? Emangnya cuma Tuhan melulu? Ya memang cuma Tuhan melulu. Karena Tuhan itulah air kehidupan, air yang memang kita perlu minum. Ya memang cuma Tuhan melulu. Kalau gak ada Tuhan, sekali ditarik nafasmu, nafas kita, apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Jangan merasa kita masih kecil, jangan merasa kita masih muda, panjang lagi hidup kita. Kita nggak tahu kapan waktu itu selesai. Kita nggak tahu. Segala cara Tuhan bisa jadikan untuk mengambil nyawa kita. Ya, apa pertanggungan jawab? Sudah apa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah minum mereguk air Tuhan itu? Ya. Kalau enggak, samalah kita seperti anak-anak yang minum minuman kemasan itu. Kita tahunya air putih yang benar, air putih yang menghidupkan kita, air putih yang menyehatkan kita. Tapi karena enaknya minuman kemasan ini manis, tongkat berwarna, segala bubble es apa-apa semua, enak kan? Manis kan? Enaknya kita minum itu, kita lebih memilih yang ini karena enaknya, Bu. Ya kan? Akibatnya apa? Ujungnya apa? Segala diabetes lah, segala ginjal lah, segala kanker lah, dari situ mulainya. Hidup pun juga seperti itu. Kalau kita tidak memilih Tuhan, kita tidak mau dipuaskan hanya sama Tuhan. Keinginan kita yang aneh-aneh, yang itu keinginan manusiawi gitu loh, ya, keinginan manusiawi. Tadi malam Pak Eras sampaikan di doa malam itu, dia menyampaikannya contoh orang yang lulus STTE. Kamu katanya ada satu anak laki-laki di situ. Kamu sekarang sekolah di STTE, kemudian kamu lulus jadi sarjana, kemudian kamu magang melayani di satu gereja. Ternyata kamu baik, kamu hebat, kamu pintar main musik, kamu WL bagus, khotbah bagus. Akhirnya kamu dipercayalah sama gembalanya. Gerejanya berkembang dari jemaat 100 ke 200, 300, berkembanglah sampai 500-an lah jemaatnya. Kemudian
Karena kamu cakap di situ, kamu menikah dengan anak pendeta, anak satu-satunya, anak perempuannya. Ini contoh ya. Kemudian kamu punya anak yang lucu-lucu, pintar-pintar, baik, normal. Terus anakmu sekolah di sekolah yang baik karena ekonomimu bagus, persembahan jemaat bagus. Ini nyontohkan hamba Tuhan loh, belum nyontohkan yang lain. Bagus, doamu dijawab Tuhan, ya. Sampai besar anakmu bisa sekolah di luar negeri. Kemudian kamu juga dapat menantu orang luar negeri hebat, kaya, sukses. Anakmu juga dua-duanya semua sekolah di luar negeri. Kamu dicintai jemaat. Kamu hidupnya bagus, makmur. Kemudian kamu menua. Tapi anak-anakmu juga di luar negeri sudah sukses, jarang pulang. Hidupnya sudah seperti hidup orang luar negeri, ya kan? Udah mapan, udah tenang, semua apa yang nggak dipunyai, semua punya. Rumah bagus, rumah mewah, mobil mewah, jalan-jalan, ya kan, naik kapal pesiar, jalan-jalan ke luar negeri, bolak-balik, jalan-jalan ke Yerusalem, bolak-balik, ya kan? Sampai kamu menua, dan menua. Terus apa yang Tuhan dapat? Dia pelayanan loh, dia aktif di gereja, tapi belum tentu hatinya mengasihi Tuhan. Bisa orang seperti itu terbuang dari hadirat Tuhan karena hidupnya hanya untuk diri sendiri. Hidupnya untuk diri sendiri, dia pelayanan, dia pendeta, tapi dia tidak pernah memikirkan orang lain. Ya hidup nikmat sendiri, kan itu kan manusia kan, tujuannya cuma itu kan, tenang, nikmat, menua bersama dengan suami istri, punya anak lucu-lucu, terus anaknya sekolah bagus, kan itu kan tujuannya kan. Terus habis itu apa? Kalau hati ini menjauh daripada Tuhan, cuy, kata Tuhan, saya gak kenal kamu. Loh iya, itu firman Tuhan mengatakan, ya, dalam Matius pasal yang ke-25 itu dikatakan, kata orang-orang, Tuhan kami kan pelayanan loh Tuhan, kami mengusir setan loh demi nama Tuhan, kami aktivis gereja, kami datang duduk setiap hari Minggu, kami rajin ya Tuhan ke gereja, baju bagus rapi, pagi-pagi udah siap, kami rapi duduk kami di gereja, setiap minggu rajin, gak pernah absen. Ya, sorry kata Tuhan, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena hati ini sebenarnya melawan sama Tuhan. Ya, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa gak berkenan sama Tuhan? Gak mikirkan orang lain, gak mikirkan pekerjaan Tuhan, gak mikirkan hati Tuhan kayak mana. Pokoknya sekedarnya aja. Sekedarnya aja, hidup rohani sekedarnya aja. Kristen ya Kristen lah aku. Bernatal, beracara waktu Natal, berliturgi waktu Natal. Bukan. Pikirkan hati Tuhan. Pikirkan hati Tuhan. Kalau saya begini, kalau waktu yang saya gunakan sia-sia, apakah ini menyenangkan Tuhan? Kalau hati saya dendam sama orang seperti ini, apakah ini menyenangkan Tuhan? Kalau hati saya punya maksud-maksud licik sama orang lain, apakah ini menyenangkan Tuhan? Pernah nggak kita memperkarakan ini? Hati loh ini, persoalannya hati. Tuhan mau hatimu, bukan mau yang lain. Tuhan mau hatimu. Kalau hatimu mau remuk di hadapan Tuhan, remuk, hancur, dan mau dibentuk lagi, itu baru Tuhan suka. Tapi kalau hatinya keras, ya, setiap teguran itu bagi dia itu adalah satu perlawanan. Setiap teguran, ya, dari senior, dari orang tua, dari tetangga, itu adalah bagi dia satu yang hal menyakitkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu hak kok, hak kita kok. Hak kita untuk nurut sama Tuhan atau tidak, itu hak kita. Ya, tapi ingatlah,
Orang yang haus dan lapar akan Tuhan pasti dipuaskan. Pasti dipuaskan. Orang yang mencari Tuhan itu pasti akan menemukan Tuhan. Kita cari apa dalam hidup ini kalau nggak Tuhan? Ya, kekayaan di atas segala kekayaan itu Tuhan yang miliki. Kalau Tuhan ingin kita memilikinya, Tuhan pasti kasih. Artinya bukan berarti kita nggak kerja keras, nggak tanggung jawab. Kita harus kerja keras, tanggung jawab, rajin, pinter, cerdas, harus. Karena itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Maksimalkan potensi kita untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya menyenangkan perasaan Tuhan, itu harus kita ingat terus. Jadi jangan menyenangkan perasaan Tuhan hanya hari Minggu duduk di dalam gereja ini, di ruangan ini, kemudian pulang nengok ada tua di sana, aduh sedap kali kayaknya tua itu. Disitulah minum tua lah, nanti malam Minggu lah minum tua. Malam Minggu minum tua, besoknya pusing, tidur, capek, lelah karena mabuk. Kayak mana coba kalau kita yang jadi Tuhan seperti itu? Ini anakku, ku kasih rezeki buat beli tua. Ku kasih rezeki sedikit buat beli togel. Padahal togelnya dapatnya cuma berapa ya Ger? Beli 100.000, nanti dapatnya 60.000, udah senang kali itu. Padahal udah rugi dia 40.000. Sudahlah yang kayak gini, ayolah Bapak Ibu, ayolah kita semua seriuslah. Tuhan loh air kehidupan. Jangan kita tergoda lagi dengan air-air yang manis-manis ini, tapi itu racun. Kita bawa diri kita ini tuh untuk memang melulu Tuhan, cari Tuhan betul-betul ya. Saya selalu bilang mulai dari bangun pagi, lelahnya kayak semalam saya lelah, capek sekali saya lelah, tapi berusaha saya datang, bukan mau menyombongkan diri ya, datang duduk diam di kaki Tuhan, pengennya tidur, pengennya lanjut tidur ya. Setiap pagi misalnya Sabtu itu kan kita agak lega ya karena nggak ada TK ya. Sabtu bangun siang lah dulu sedikit, tapi enggak, saya mau tertib di hadapan Tuhan. Bangun tetap 4:30 atau jam 4 saya udah bangun, persiapan doa pagi. Harus seperti itu, karena bukan Tuhan yang butuh saya yang butuh Tuhan. Saya yang butuh dia. Kalau Tuhan melepaskan tangannya sama saya, tercampak saya, ke maut saya, dan iblis tuh bersiap-siap. Jangan salah, siap-siap banget dia di pintu neraka ini. Ibarat ini neraka jurang gini, ini pintunya. Dia udah kayak gini tuh, siap menyambut orang-orang yang memang tidak mau berpegang pada Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan harta. Kalau kita susah, kalau kita sedih, keadaan kita miskin, itu bagus. Bagus. Kenapa? Karena di situ hatimu bisa mengandalkan Tuhan. Ya, betul-betul mengandalkan Tuhan dan berusaha dekat sama Tuhan, cari muka sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kau berpunya, kita punya uang, punya harta, hati-hati, jangan hartamu itu mengikatmu untuk tidak melayani Tuhan. Jadi keinginan di dalam hati ini cuma satu-satunya, senangkan hati Tuhan. Jangan ingin, aku mau inilah tujuannya. Kayak ada satu teman saya, tujuan hidupnya ke Israel. Udah ke Israel dia puas sekali kan. Aku udah ke Yerusalem deh. Aku udah bertemu Tuhan di sana. Oke Kak, bayar utangmu. Kau kok tega kali katanya. Aku kan udah bertemu Tuhan di sana, aku mau melayani. Iya, bayar utangmu. Nggak bisa lah kayak gitu deh. Utangnya udah 4 tahun ini. Ya, bayar utangmu. Ya kok tega kali, aku kan melayani Tuhan. Ya, sikap tindakan tanduk kita kalau kita melayani Tuhan. Tetap ke orang lain itu juga kita harus baik, harus benar-benar. Jangan ada kesalahan, ya. Jangan seperti itu. Jangan alasan melayani Tuhan terus nggak ngapa-ngapain. Jangan alasan juga, ya.
Jangan alasan. Intinya sebenarnya gampang. Kalau kita mau merengkuh kuasa Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati air hidup yang dari Tuhan, kuncinya satu, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Bergaulnya bukan dengan sembarangan, bergaul dengan Tuhan. Dari mana bergaulnya? Baca firman. Ada waktu baca tuh buku-buku Pak Eras tuh masih banyak ya, beberapa lagi belum dibagi. Boleh ambil, baca, ambil gratis, baca. Ada waktumu daripada lihat-lihat belanja online. Ya, baca Alkitab. Ini Alkitab tersedia nih terus di situ. Baca dari HP juga bisa baca Alkitab. Dengar firman Tuhan dari HP daripada nonton yang lain. Doa, tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus kayak mana? Ya, tapi kalau kita mengeraskan hatinya, ada waktu, mending main game, mending lihat apa? Suka aku, waktu-waktuku, hidup-hidupku, jari-jariku, tangan-tanganku. Itulah calon-calon yang mau dibuang dari hadapan Tuhan. Karena apa ya tadi? Semua yang diberikan Bapa kepadaku, semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Tuhan ayat 37. Ya, akan datang kepadaku. Apa sih semua yang diberikan Tuhan? Semua isi dunia ini, alam semesta ini, kuasa Tuhan itu diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi miliknya. Dan kalau kita menjadi miliknya, maka kita ahli warisnya. Ya, kayak Bu Fania mau ngurus ahli waris kan dari asuransi. Ada loh, kalau dia nggak tertib itu bisa dicoret. Kalau dia nggak tertib membayar, bisa dicoret dari ahli waris. Jangan bilang kita nggak bisa dicoret dari ahli waris. Jangan bilang. Dari Tuhan kita bisa dicoret kalau hidup kita nggak berkenan. Ya, kalau tidak datang kepada Tuhan, nih akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, firman Tuhan, ia tidak akan ku buang. Jadi kalau yang tidak datang kayak mana? Yang tidak datang kepada Tuhan kayak mana? Dibuang lah. Itu yang namanya terbuang dari hadirat Tuhan. Kalau terbuang dari hadirat Tuhan, diterimanya di hadirat setan. Kita yang pilih. Kita yang pilih. Mau kita kelola kayak mana hidup kita ini, kita yang pilih. Ya. Kita yang menertibkan diri kita. Kita yang memacu kehausan dan kelaparan kita akan roti hidup itu. Kalau yang lain kita mau dipuaskan dengan keinginan dunia, punya rumah pribadi, mobil pribadi, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan, menikah, nyaman, anak-anak hebat, semua. Kalau cuma itu pikiran kita, Anda miskin sekali di hadapan Tuhan. Kita miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang punya itu semua. Tuhan berikan itu kalau Tuhan rasa kita perlu. Tapi kalau Tuhan rasa kita nggak perlu, nggak usah ngotot cari itu. Ya, yang ngotot kita cari itu adalah kebenaran hidup dan Tuhan saja. Cuma itu satu-satunya. Ya, itu saja. Itu yang saya ingin ajak kita untuk kumpulan yang sedikit ini. Ya, program gereja itu cuma itu. Ya, cuma itu. Kita mengarahkan pikiran ke langit baru dan bumi baru. Hidup benar, hidup kudus, hidup suci, kemudian bertanggung jawab atas hidup kita. Cuman itu aja program. Nggak usah yang lain-lain. Nggak usah yang aneh-aneh. Ya, nggak usah. Kalau Tuhan izinkan kita cuma punya gedung ini, ya udah gedung ini kita pakai. Kalau gedung ini roboh di lapangan sana kita pakai beribadah. Kenapa rupanya? Ya, kita nggak program banyak-banyakan jemaat, ambil jemaat dari gereja. Enggak. Saya nggak mau itu. Mau bertumbuh, mari bertumbuh. Tidak mau bertumbuh, Anda yang akan dibuang sama Tuhan, bukan saya yang buang. Mau bertumbuh, ayo. Ya, mari bersama dengan kita di sini di gereja Suara Kebenaran. Mari bersama. Tidak mau, nggak apa-apa.
Ya, ini program kita nggak aneh-aneh. Kamu banyak-banyakan jemaat, fasilitas bagus-bagusan, ada panggung yang bagus dengan sinar ultraviolet, sinar laser yang kayak gitu ya, musik yang bagus. Nggak usah. Untuk apa kayak gitu kalau ternyata hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan? Ya, bukan kita nggak mampu. GSK itu gereja yang kaya. GSK itu gereja yang kaya, Bapak Ibu. Kalau nanti suatu hari punya kesempatan, Tuhan izinkan kita ke Jakarta atau kemana lah, ke Medan aja. GSKI di Medan itu luar biasa, dahsyat, bagus fasilitasnya. Tapi belum tentu yang di dalam ini domba semua. Bisa jadi banyak kambingnya. Ya, kalau kambing itu bandel, cukup nggak bisa dibentuk. Tapi kalau domba dia taat. Gak apa-apa kita 5 biji di sini, 7 biji di sini, bijinya. Gak apa-apa, tapi domba semua. Amin ya. Jadi tahun depan kita akan mulai aktifkan, karena ini masih banyak latihan-latihan. Kita mau Natal, oke. Gak apa-apa, kita jalani dulu. Tahun depan kita mulai mau lebih dekat kepada Tuhan. Kita adakan doa puasa, ya kan? Kaum wanita kita berdoa di sini, ya. Kaum bapak, kalau bisa ada kaum bapak, nanti dengan Pak Pasar Ibu, kaum wanita, bisa nanti siapa kita banyak-banyak dekat sama Tuhan. Kalau perlu kayak GKKI ya Bu ya, iya Kak ya. GKKI itu kita kalah jauh loh. Kenapa? 1 hari 3 kali berdoa. Pagi ada doa pagi, siang doa siang, malam doa malam, dan itu jemaatnya datang. Doa, apa nggak diberkati orangnya? Nah kita, pusing Bu semalam hujannya. Itulah, bukan apa ya? Kayak embe itu kan takut air kan. Kristen kita jangan Kristen embe lah, jangan Kristen kambing lah. Hujan dikit kita, janganlah kayak gitu. Kita udah berpuluhan tahun loh, belasan tahun loh kita jadi Kristen. Ayolah kita berubah. Ya, jangan. Kita melayani Tuhan. Datang pada Tuhan, nggak sampai loh kita mengucurkan berdarah-darah seperti Tuhan membawa salibnya itu di panggung ke Golgota. Kita belum sampai kayak gitu melayani Tuhan. Ayolah, jangan capek dikit, ya hujan dikit, hujan ya Bu, datang lampu, persis kayak embe itu yang takut air itu. Jangan, ya, ayo kita militan di hadapan Tuhan. Ini mau akhir tahun 2022, dunia makin tua, zaman makin tua. Jangan harapkan yang lain-lain lagi. Ya kalau kita harus menikah, nggak menikah nggak apa-apa. Ya kan, kalau kita harus punya anak, kita punya anak. Nggak punya anak nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Tapi lakukan semuanya dengan tanggung jawab. Jangan punya keinginan-keinginan lain yang itu tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Hanya demi memuaskan nafsu kita saja. Jangan. Ya, nggak usah ikut songonan, nggak usah. Nikmati kasih Tuhan, nikmati jalan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita juga dinikmati oleh Tuhan. Itu yang paling penting ya. Mari kita renggut air kehidupan dari Tuhan. Mari kita mencari roti kehidupan yang dari Tuhan, bukan roti kesia-siaan, bukan air yang manis rasanya, tetapi itu racun yang merusak tubuh rohani kita, yang merusak pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Amin ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, hari ini kami selesai mendengar firman Tuhan. Tapi kami tidak mau selesai terus belajar dan bertumbuh terus di dalam kebenaran terang firman Tuhan. Topang kami terus Tuhan, pegang kami terus. Arahkan hati kami,
Kuatkan kami untuk mengarahkan hati, mengarahkan pikiran satu-satunya hanya kepada kebenaran Tuhan. Satu-satunya hanya kepada Tuhan, pribadi Tuhan yang kami butuhkan dalam setiap saat, segala perkara, perkataan, pikiran, perbuatan, perasaan kami sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan kami. Pandanglah kami Tuhan sebagai pribadi yang diperhitungkan oleh Tuhan, bukan pribadi yang terlepas dari pandangan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dalam kebenaran Roh Kudus. Ampuni kami kalau selama ini kami masih sering kali melenceng, meleset dari jalan yang Tuhan tunjukkan. Ampuni kami, bawa kami terus dalam hadirat Tuhan, penuhkan kami terus dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Sebentar kami mau pulang, biarlah kami membawa berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan, mari kita pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, dan perubahan yang asalnya dari Allah Bapa, Tuhan kita, Bapa kita, Elohim Yahweh Allah Israel, memberkati, menyinari kita dengan wajah. Dan biarlah bimbingan pengajaran yang murni, yang benar dari Yesus Kristus, Raja kita, Tuhan kita, teladan kita, biarlah memimpin kita bersama-sama dengan penyertaan Roh Kudus. Biarlah menjagai kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, mulai dari sekarang, dimanapun kita berada, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang beriman, yang mau berubah, bersama kita katakan amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Jangan lupa kita sarapan, dan jangan lupa kita berlatih lagi hari Kamis. Kita tetap menabung untuk Natal ya. Kita sarapan dulu, kayaknya di dalam ya Ger ya. Di dalam aja, hujan ya. Iya, kita di dalam aja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.